Pelatih kepala Tim Nasional Indonesia Patrick Kluivert memiliki target untuk meraih 4 poin setidaknya pada laga melawan Australia dan Bahrain pada Maret mendatang. Menggantikan sepak terjang Sintayong dengan sederet prestasi yang sudah ditorehkan. Tentu besar harapan masyarakat Indonesia kepada sosok baru pelatih kepala Timnas Patrick Kluivert. Lalu apa saja gebrakan yang bisa kita nantikan bersama? Kita akan bahas bersama pada hari ini bersama dengan Sabto Haryo Rajasa, pengamat sepak bola. Selamat sore. Selamat sore. Ini sudah hari kedua berarti ya dari Kluivert ini untuk kemudian bisa menangani Timnas Indonesia sejak mendarat pada Sabtu sore atau Sabtu malam. Tadi juga kita lihat sudah mulai memantau pergerakan dari Timnas. Ada target menang ini dan juga seri untuk melawan Australia dan juga Bahrain pada Maret mendatang. Bicara soal target yang disampaikan, seberapa realistis, Bung? Ya, tadi bicara hari kedua dalam rentang mungkin 2 bulan lebih dikit ya dari pertandingan pertama kita away ke Australia dan juga laga home 5 hari kemudian di Jakarta melawan Bahrain. Secara kualitas berdasarkan pertandingan terakhir kita melawan Arab Saudi, target 4 poin saya rasa menjadi hal yang cukup realistis ya. Kalau kita bicara bahkan banyak yang melihat kita harusnya bisa menang lawan Australia. Sehingga 6 poin menjadi target yang termasuk tidak terlalu mengawang-awang juga. Jadi ya saya menantikan apakah apa yang akan dihadirkan Patrick Kluivert dalam waktu yang relatif singkat ini cukup untuk bisa mencapai target 4 poin itu. Kalau secara kualitas ya tadi saya bilang setelah kita bertanding melawan Arab Saudi dan kita melihat permainan dari Australia itu sendiri, kok sebetulnya kualitasnya tidak sejauh seperti kita memulai perjalanan kita di round 3 ini. Sehingga jarak antara tim yang begitu tipis membuka peluang kita untuk bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Baik, kita tahu juga ini sempat ramai di perbincangan ya Bung. Bagaimana kemudian sepak terjang Kluivert tentu spesifikly sebagai pelatih yang sempat juga menjadi perbincangan, diragukan sejumlah pihak. Kira-kira kalau melihat apa yang sudah disampaikan, apa saja gebrakan-gebrakan yang mungkin bisa kita nantikan dari seorang Patrick Kluivert? Iya, mungkin secara jujur ya saya juga sebetulnya menjadi salah satu yang agak sedikit skeptis awalnya ya. Maksudnya ketika menggantikan seorang Sintayong harusnya profil yang lebih besar dari sisi CV dia sebagai pelatih yang dikedepankan gitu. Cuman kalau kita bicara Kluivert kan sebetulnya CV dia sebagai pelatih belum sementara itu. Walaupun penampilan dia sebagai pemain ya tidak perlu kita ragukan lagi. Cuman seperti yang Pak Erick Thohir katakan, masalah utama adalah komunikasi dan juga tactical di luar dari prestasi ya. Kita belum bisa mengukur jelas prestasi Patrick Kluivert karena dia belum menangani timnas kita gitu. Jadi kalau dua aspek yang paling besar yang disuarakan oleh Pak Erick adalah komunikasi dan juga tactical. Nah kalau komunikasi jelas yang ditawarkan Patrick sangat besar ketika majority dari pemain kita terutama yang diaspora adalah pemain-pemain yang berbahasa Belanda ya, sehingga komunikasi atau lack of communications itu dengan sendirinya akan hilang gitu. Jadi apa yang disampaikan Patrick Kluivert selaku pelatih akan langsung bisa diterima oleh para pemain dan langsung bisa diimplementasikan di atas lapangan. Mungkin di atas kertas kita melihat itu sebagai komunikasi yang jauh lebih lancar. Sebagai orang Belanda juga tentunya dia lebih terbuka untuk ada komunikasi dengan para pemain, lalu ada diskusi mengenai strategi apa yang kiranya tepat buat tim dimainkan di pertandingan-pertandingan berikut. Mungkin ini menjadi salah satu yang lebih baik mungkin dibandingkan di era Sintayong. Nah dari sisi taktikal yang jelas saya nantikan, karena Patrick Kluivert mengatakan sendiri bahwa formasi yang paling dia idamkan karena dia besar dengan era Johan Cruyff juga, sehingga dia tahu bagaimana sepak bola menyerang adalah sepak bola yang bisa mendatangkan hasil yang lebih besar ketika kita memegang bola, kita memegang possession dan kita menyerang. Dan apa yang dilakukan oleh Sintayong kan banyak yang memprotes dengan gaya dia yang lebih defensif. Ketika dia defensif dan hanya mengandalkan counter attack. Ya saya pribadi menantikan
apakah bisa langsung diimplementasikan, karena yang penting adalah eksekusi di atas lapangan ya. Kalau kita bicara di atas kertas mungkin semuanya terlihat cukup indah transisi ini, tapi eksekusi di lapangannya yang jelas masih harus kita tunggu pada saat melawan Australia dan juga Bahrain. Oke, sebenarnya tadi saya ingin menggali juga soal masalah dinamika komunikasi di locker room yang sering disebut-sebut menjadi salah satu alasan utama ya pemberhentian dari Sintayong. Tapi tadi sudah dijelaskan dengan sangat rinci apa kemudian pengaruhnya kehadiran Kluivert ini untuk menjembatani apa yang ada secara kertas dan untuk dikomunikasikan menjadi taktik-taktik dan juga eksekusi oleh para pemain. Tadi yang menarik juga adalah bagaimana taktik. Kluivert juga seperti yang tadi disampaikan ya Bung ya, sudah menegaskan bahwa akan lebih memilih atau lebih senang dengan taktiknya menyerang ini. Tapi kalau kita bicara squad yang dimiliki saat ini, seberapa kemudian hal itu bisa diterapkan? Apakah perlu ada perombakan-perombakan yang dilakukan, misalkan dengan komposisi tim atau squad timnas saat ini, yang biasanya mungkin di bangku cadangan kali ini berarti harus lebih ditambah menit bermainnya atau seperti apa? Iya, kalau kita komparasi ya dengan pendekatan Sintayong, dengan pemain yang didatangkan selama ini, lalu pemain-pemain yang dipersiapkan selama ini kan memang tebal dari sisi defensif ya. Karena dia memang ingin memulai semuanya dari defense yang kuat, lalu melangkahkan counter yang cepat dan juga akurat. Kalau dari sisi komposisi pemain yang akan menerapkan strategi menyerang, memang kalau kita bicara lini tengah, itu bisa dibilang cukup mumpuni ya. Kalau kita bicara wingback-nya, misalnya nanti akan dimainkan Calvin Verdong, kita sudah melihat dia bagaimana tampil luar biasanya sebagai seorang pemain di sayap kiri dan juga bek kiri yang bisa memberikan daya gedor ofensif dari sisi serangan-serangan dan juga umpan-umpan yang diberikan ke kotak penalti. Lalu di kanan, entah itu nanti Sandy Walsh, entah itu nanti Kevin Dix yang dimainkan, dua-duanya juga punya kemampuan untuk melakukan daya ofensif yang baik ya, sehingga saya melihat wing kita cukup mumpuni untuk mempraktikkan apa yang dibawa oleh Patrick Kluivert. Lalu kita masuk ke tengah, dari sisi pemain yang punya creativity mungkin praktis hanya Tom Hai ya, yang punya level permainan yang bisa dikatakan paling tinggi dibandingkan pemain-pemain yang lain, sehingga dia akan menjadi faktor krusial dalam membangun skema ofensif yang dimau oleh Patrick Kluivert. Lalu kita bicara di depan, ada Ragnar Oratmangun. Ini juga pemain yang selalu tampil luar biasa di timnas kita, selalu memberikan golnya, entah itu assist, entah itu tusukan-tusukan yang menyulitkan lini pertahanan lawan. Hanya yang menjadi masalah adalah pemain di ujung tombak. Kalau kita melihat Rafael Strijk, mungkin dia bukan sosok yang menjadi goal getter yang selama ini dinantikan oleh timnas Indonesia. Oleh Romani yang tampaknya akan segera bergabung, mungkin ini menjadi salah satu opsi yang dirindukan dan juga harapannya bisa langsung nyetel ya. Karena kita memang bersandar betul dalam komposisi ofensif ini adalah daya gedor pemain-pemain di depan. Kalau kita bicara pemain-pemain yang ada di Liga 1, ya sebetulnya ada beberapa yang bisa menawarkan opsi itu ya. Kalau kita bicara Yaakob Sayuri, dia punya daya ofens yang bagus juga, lalu ada Witan Sulaiman, ada Egy Maulana Fikri, ini pemain-pemain yang secara kualitas mereka punya kemampuan untuk melakukan itu. Cuman kita harus melihat apakah cocok nanti dengan skemanya Patrick Kluivert. Nah ini yang betul-betul harus dilihat dan dibuktikan nanti ketika pertandingan itu datang melawan Australia dan juga Bahrain. Ada nama Marcelino Ferdinand yang juga sempat disebut begitu ya menjadi salah satu pemain yang menarik perhatian seorang Kluivert. Tanggapan Anda? Iya, ya saya pribadi juga kalau disuruh milih pemain lokal kita yang punya penampilan paling konsisten, paling baik, paling menonjol, ya selalu saya menunjuk Marcelino Ferdinand dan juga Rizky Ridho ya. Kalau di belakang Ridho, tapi di depan Marcelino Ferdinand. Di usianya masih muda, dia membuktikan kualitasnya sebagai pemain yang punya mental luar biasa. Dibully kanan kiri, atas bawah, depan belakang, dia tetap aja menjadi pemain yang kuat secara mental dan dia melakukan pembuktian yang luar biasa melawan Arab Saudi, sehingga penampilannya memang dinantikan tidak hanya oleh kita sebagai fans pengamat, tapi juga oleh Kluivert sendiri sebagai pelatih yang memunculkan nama Marcelo Ferdinand ya.
sebagai salah satu pemain favorit dia. Oke, ada sejumlah nama pemain baru juga yang rencananya akan dinaturalisasi, sedang ada penjajakan yang dilakukan. Tadi juga sempat sudah disebut ya. Pengaruhnya sebenarnya seperti apa sih nanti untuk bisa kemudian memperkuat timnas, terutama persiapan menuju laga berikutnya, laga away kita yang sudah hitungan 2,5 bulan ya. Dan nama-nama seperti Jairo Riedewald yang juga disebut-sebut Kluivert nanti akan bergabung begitu, akan diupayakan untuk bisa menambah harmoni dari timnas Indonesia. Ya, Riedewald jelas addition yang sangat baik tentunya kalau dia memang akan segera bergabung. Kita tahu penampilan dia sudah berbagai liga top dunia sudah dia lakoni, walaupun bukan di klub yang besar ya, tapi paling tidak dia merasakan atmosfer sepak bola yang level tertinggi, dan dia menunjukkan kualitasnya sebagai seorang gelandang bertahan yang luar biasa. Ini juga menjadi salah satu posisi yang bisa dibilang tidak terlalu firm di timnas sekarang kita, karena di situ ada beberapa nama. Irfan Jenner mungkin yang paling cocok dengan Tom Hai, lalu kita masih punya Justin Hubner di posisi itu, masih juga punya Ricky Kambuaya sebetulnya juga ada di posisi itu, Kevin Dix pun bisa dimainkan di posisi itu, sehingga kalau pemain-pemain yang tadi saya sebut Dix cocoknya di bek kanan atau bek tengah kanan, sehingga posisi gelandang bertahan memang membutuhkan kehadiran seorang Jairo Riedewald. Kalau memang dia bergabung, ya jelas kita akan punya pemain yang bisa memberikan kenyamanan bagi Tom Hai untuk bisa maju ke depan. Karena kita tahu ketika Tom Hai dipasangkan dengan pemain yang tidak terlalu bagus dalam cover area, otomatis Tom Hai akan ikut membantu pertahanan, sehingga apa yang menjadi atribut terbaik dia dalam menyerang agak sedikit berkurang tuh. Nah, masuknya Jairo jelas akan memberikan kenyamanan dan juga keamanan kita dalam lini pertahanan menuju ke back 4 terakhir ya, sehingga kalau dia betul-betul datang, ini juga menjadi salah satu pemain yang saya nantikan juga penampilannya. Apakah langsung bisa fit di pertandingan pertama, itu kan menjadi pertanyaan berikut ya. Dan setiap pemain bisa langsung nyetel di pertandingan pertama. Iya, kata kuncinya itu tadi ya, bagaimana kemudian satu sama lain bisa saling nyetel lagi. Karena kita lihat ada mungkin perubahan strategi dari taktik yang ada, kemudian kita lihat juga jajaran pelatih, tidak hanya Kluivert yang hadir, ini juga ada sejumlah nama-nama seperti Alex Pastoor, kemudian juga Denny Lanzat yang ikut memperkuat jajaran pelatih timnas. Saya ingin tanya pandangan Anda terhadap nama-nama tersebut yang ikut perkuat skuad timnas sebagai pelatih. Di sisi lain mengejar ke sekitar 2,5 bulan menuju ke pertandingan berikutnya melawan Australia pada 20 Maret dan juga Bahrain pada 25 Maret. Apa yang menjadi PR besar bagi timnas Indonesia terutama di bawah kepemimpinan pelatih baru? Iya, ini juga dua nama yang saya nantikan betul ya. Kalau Kluivert kan memang nama besarnya sudah ada, sehingga pemain akan look up ke dia ya. Di dalam ruang ganti mereka punya seorang sosok yang selama ini mereka dengar, mereka tonton, mereka tahu kemampuan teknis yang luar biasa, sehingga apa yang dia bicarakan sudah pasti menjadi hal yang bisa mengangkat mentality dari para pemain. Tapi kalau dari sisi taktikal, yang saya katakan tadi, saya betul-betul menantikan kehadiran Dadi Lanzat dan juga Alex Pastoor, khususnya Pastoor ya. Kita tahu dia megang Excelsior, dia megang Sparta Rotterdam, dia megang Almere City, tiga-tiganya berhasil dia promosikan dari Eerste Divisie naik ke Eredivisie. Ini jelas membutuhkan seorang tactician yang luar biasa untuk bisa mendobrak barrier dari Liga 1-nya Belanda ya, sehingga dia pasti punya kemampuan teknis yang luar biasa, sehingga ini akan sangat membantu Patrick Kluivert ya dalam meramu strategi. Dia tahu betul bagaimana untuk bisa mengangkat pemain-pemain yang mungkin kualitasnya tidak seberapa, tapi gimana caranya biar bisa step up ke atas. Ini kan mirip dengan timnas kita ya, pemain-pemainnya sebetulnya bukan pemain-pemain grade A mungkin di jajaran Eropa, tapi gimana caranya mereka itu membangun chemistry untuk bisa naik ke atas. Dalam hal ini kita bisa merasakan atmosfer Piala Dunia, sehingga kehadiran dua pelatih, asisten pelatih ini lebih saya nantikan kiprahnya ketimbang sosok Kluivert dari sisi manajerialnya ya. Kalau dari sisi non teknisnya mungkin Kluivert luar biasa, tapi kalau dari sisi tactical approach ya dua pelatih yang dibawa
Patrick Kluivert ini akan memegang peran kunci bagi timnas kita. Oke, terakhir ini yang menarik juga kemarin Kluivert juga memuji sepak terjang dari Sintayong sebagai pelatih sebelumnya yang membawa sejumlah prestasi bagi timnas Indonesia. Tanpa bermaksud untuk tidak move on, kalau boleh ditentukan begitu, apa sih success story yang dimiliki oleh seorang Sintayong yang sebaiknya juga itu menjadi satu modal penting untuk diadopsi oleh Kluivert, baik itu kepada jajaran skuadnya timnas, kemudian mungkin pola komunikasinya dengan pencinta sepak bola tanah air, atau apa nih, Bang? Kalau saya sih sebetulnya ya melihat chemistry dan juga mentality. Kalau kita bicara chemistry, kalau orang berbicara pertandingan melawan China, ya mungkin ini menjadi ending dari chemistry itu kalau memang itu yang terjadi sebelum laga melawan China ya. Tapi kalau kita bicara the whole hampir 5 tahun dia menang Indonesia kan chemistry-nya luar biasa ya. Kita melihat bagaimana para pemain merayakan kemenangan di kamar pribadinya Sintayong ketika kita lolos ke 16 besar Piala Asia. Itu kan something yang nggak bisa kita kita atur atau kita mainkan untuk melihat gesture dari para pemain. Jadi chemistry-nya tuh kuat sekali ya timnas kita sebetulnya dalam rentang 4,5 tahun. Dan juga yang terpenting adalah mentality. Karena ketika kita step up di atas lapangan, selama ini kita bertemu Vietnam, itu para pemain biasanya tertunduk. Karena kita tahu Vietnam adalah lawan yang sangat sulit kita tidak kalahkan. Dan terbukti 20 tahun kita tidak bisa menang di Hanoi ketika melawan Vietnam. Tapi ketika dipegang Sintayong, semua itu runtuh. Mereka, para pemain, bisa dengan tenang ketika ditekan mengeluarkan bola dari dalam kotak penalti kita. Lalu kita pelan-pelan bisa melakukan serangan sedikit-sedikit ke sepertiga pertama, kedua, dan juga ketiga. Karena mentality kita yang sudah sangat kuat. Jadi kalau saya bicara legacy apa yang ditinggalkan oleh Sintayong adalah mentality kita ya sebagai pemain utama di ASEAN ya. Ya selama ini dipegang Vietnam dan juga Thailand. Tapi sekarang kita menjadi salah satu negara yang ditakuti dari sisi mentality. Oke, tentu ini menjadi satu hal yang dinantikan. Ajang melawan Australia pada 20 Maret, Bahrain pada 25 Maret, dan pertandingan berikutnya ini juga menjadi ajang pembuktian ya dari seorang Patrick Kluivert bersama juga skuadnya untuk membawa timnas Indonesia. Apakah mampu mencetak prestasi lebih baik, mampu mencapai targetnya, atau seperti apa? Kita tunggu bersama tentunya. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan kepada kami CNN Indonesia Newsroom, kepada pengamat sepak bola Bung Sabto Haryo Rajasa. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu. Sama-sama.